Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal Hayya 'alal Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat wa birahmatihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khaliqul ardina was samawat, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ad. Faqala subhanahu wa ta'ala ayatan fil kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, anugerahkanlah aku seorang putra yang tergolong anak yang soleh. Wa qala aydan bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimus shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak inna zalika min azmil umur. Luqman memohon kepada Tuhannya seraya menasehati putranya, wahai anakku tersayang, dirikanlah sholat, turutlah mengajak manusia berbuat baik, dan ikutlah mencegah keburukan. Tabahlah dengan kesulitan yang kau hadapi, karena semua itu adalah perkara-perkara yang sangat penting. Shadaqallahul azim.
Sidang Jumat rahimakumullah, semoga di pertengahan bulan Rabiul Awwal miladnya Nabi Muhammad SAW, Allah mencurahkan kepada kita rasa cinta kepada beliau, dan kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat. Salah satu aset yang paling berharga yang sebetulnya Allah berikan kepada setiap manusia di muka bumi ini adalah anak keturunan. Dalam perspektif capital atau modal, kita mengenal ada human capital. Dan human capital ini bisa menjadi human resources. Dia bukan hanya sebagai cost center tapi benefit center. Kalau seandainya SDM yang dimiliki sebuah perseroan memiliki kompetensi, skill, knowledge, experience yang baik. Begitupun dengan kita sekalian, anugerah yang besar yang Allah berikan itu adalah anak-anak kita. Bukankah hal itu kita yakini, kita rasakan ketika kita mengalami COVID-19? Hampir 2 tahun kita bersama putra-putri tersayang kita. Suatu periode yang sangat panjang kita bersama mereka. Bahkan mengikuti, tidak hanya kita mengetahui lebih jauh karakter mereka, tapi ikut kerjasama dalam mengerjakan pekerjaan sekolah misalnya. Ikut mendengar murojaah ayat-ayat yang mereka hafal, keluh kesah mereka, senda gurau mereka, dan tentunya rasa sayang mereka kepada ayah bundanya. Semoga hikmah itu tidak hilang begitu saja setelah COVID kita lewati, maka kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik, the better parents. Al-Quran menyebut anak itu dengan 4 terminologi. Ada posisi anak dalam pandangan Al-Quran dengan istilah-istilah yang memang sangat penting untuk kita berikan perhatian. Anak disebut dengan qurratul a'yun, pandangan mata hati. Karena biasanya kemana saja kita berada, apa saja yang kita lakukan, maka hati kita ini menatap pada anak-anak kita. Karena semua yang kita ikhtiarkan tujuannya adalah bagaimana membahagiakan mereka. Kita rela berkorban, kita rela menghadapi berbagai risiko dalam kehidupan, yang buahnya itu adalah untuk mereka. Mereka tidak pernah lepas luput dari pandangan, perasaan, dan hati kita. Anak disebut dalam Al-Quran dengan zinatun, perhiasan atau aset yang mahal, dan oleh karenanya ini harus dijaga dengan baik, dirawat dengan baik, dikelola dengan baik, di-maintenance dengan baik. Rasulullah melakukan itu pada masanya. Begitupun orang-orang yang soleh, para nabi dan rasul sebelumnya, dan orang-orang yang beriman dan bertakwa setelahnya. Anak di dalam pandangan Al-Quran juga diposisikan, ini sebuah peringatan Al-Quran. Mereka bisa menjadi fitnah tuh, ujian. Mereka bisa menjadi sesuatu yang membahayakan kalian. Dengan beberapa catatan yang dirilis Rasulullah, sekiranya kita tidak membina mereka, khususnya sejak mereka pada usia yang disebut dengan early child, masa yang sangat unik, kita tidak memberikan kepada mereka pemahaman, pengenalan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anak bahkan disebut Al-Quran bisa menjadi adu laku, bisa menjadi musuh kalian. Tapi tentunya kita berharap anak kita itu menjadi mata hati kita, menjadi hiasan yang menghiasi hidup kita di dunia dan akhirat. Dan tentunya mereka juga kelak ketika kita telah berpulang, maka aliran pahala kebajikan tetap bisa mereka berikan kepada kita semua. Sidang Jumat rahimakumullah, siapa yang tidak mengenal tokoh sekaliber Ismail alaihissalam?
seorang nabi yang soleh, yang sejak kecil masa mudanya beliau terkenal seorang yang alim, yang cerdas, yang tabah, yang membantu orang tuanya, berdedikasi membahagiakan ayahnya. Ternyata kesolehan Ismail ini didukung oleh seorang ayah yang juga soleh, yaitu Ibrahim alaihissalam. Ada seorang tutor Nabi Isa, atau yang dalam Nasrani disebut Yesus Kristus, yaitu Nabi Yahya. Nabi Yahya ini adalah pendidik dari Nabi Isa, seorang yang berilmu, seorang yang pada masanya terkenal memiliki akhlak yang baik, pengetahuan yang luas, dan keterampilan yang semua aspek hampir beliau bisa. Dan tidak kalah adalah beliau seorang yang abid, setiap malam meletakkan dahinya di tempat sujud untuk menyembah Tuhan. Di balik Yahya yang soleh ini ada ayahnya yang juga sangat soleh, yang selalu mendoakannya, yaitu Nabi Zakaria. Kita sangat kenal siapa Nabi Sulaiman itu, salah seorang ciptaan Allah yang kaya raya, yang memiliki kerajaan dan kekuasaan yang tidak pernah tertandingi sampai kapanpun. Tapi beliau seorang yang abid, yang soleh, yang bertakwa. Di balik kehebatan kemuliaan Sulaiman ada ayahnya yang begitu soleh juga, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Dan saya yakin di balik kesolehan anak-anak kita ada kita yang selalu mendoakan mereka, baik dengan lantunan suara ataupun mungkin tersimpan dalam bilik hati kita yang paling dalam. Untuk itu, salah satu hal yang mestinya lebih fokus untuk kita berikan perhatian di samping tugas-tugas mulia kita adalah memberikan perhatian dan pendidikan kepada mereka. Kita mengalami saat ini sebuah peristiwa yang mengkhawatirkan, bahkan terjadi tidak hanya secara sosial, di lembaga-lembaga pendidikan, yaitu apa yang jauh-jauh hari pernah disinyalir oleh Rasulullah, yang pernah para sahabat juga diberikan advice agar tidak terjadi pada mereka, yaitu apa yang disebut dengan perundungan. Sebuah perilaku yang tidak menyenangkan dalam bahasa etimologi, baik dengan verbal, fisik, ataupun secara sosial yang dilakukan secara nyata atau mungkin secara virtual. Tapi akhir-akhir ini yang kita lihat bukan lagi perundungan, tapi sebuah tindakan kekerasan, tindakan yang sangat membahayakan yang dilakukan oleh putra-putri bangsa ini yang kita sayangi, yang negeri ini lahir karena doa, takbir, perjuangan dari para syuhada dan para pejuang lainnya. Rasulullah SAW menunjukkan bahwa perhatian kepada anak-anak yang pada masa golden age, usia emas, anak-anak kecil, terutama pada usia mereka at-tufulah al-ula dalam bahasa fikih pendidikan anak, yaitu usia antara 3 sampai 6 tahun. Kemudian at-tufulah as-saniyah, kira-kira usianya antara 7 sampai 14 tahun, kira-kira usia sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah. Rasulullah memberikan perhatian yang cukup kepada mereka, juga kepada cucu-cucu beliau. Sikap Rasulullah yang sangat menyayangi anak-anak dengan bahasa yang lembut, dengan panggilan-panggilan yang menyenangkan. Begitu banyak anak-anak kecil di masa Rasulullah yang beliau panggil bukan dengan namanya, tapi dengan panggilan saya. Anas bin Malik mengatakan salah satu panggilan Nabi kepada saya waktu saya kecil adalah Ya Zal Unais, wahai yang punya 2 telinga. Ada lagi sahabat kecil yang disebut Nabi dengan wahai yang sangat lucu, wahai yang sangat ramah, wahai yang sangat sabar. Tradisi kita memanggil anak-anak kita dengan Asep, dengan Neng, atau mungkin dengan panggilan-panggilan lain, sebetulnya ini merupakan sebuah budaya yang baik yang sekarang ini mungkin hampir hilang. Kadang kita memanggil anak-anak kita dengan kakak, padahal dia bukan kakak kita, dengan adik, padahal bukan adik kita. Ini mengalirkan rasa sayang secara psikologis kepada mereka. Dan pada usia mereka, proses pembentukan psikologis itu sudah terjadi.
Dan ketika kelembutan yang mereka rasakan dari orang tua mereka, maka insya Allah itu merupakan juga sebuah support pembentukan psikologis yang baik, yang dalam bahasa Al-Quran layyin. Anak-anak yang terbina dengan lembut, maka insya Allah komunikasinya pun akan lembut. Al-Quran memang meminta kepada kita agar kita berkomunikasi itu dengan qaulan layyinan. Jangan bahasa yang membentak, jangan yang menghardik, apalagi terhadap anak-anak yang kita cintai, tapi dengan bahasa yang lembut. Kalaupun kita ingin mengatakan sesuatu yang tegas, tapi qaulan sadida, pilih terminologi kata-kata yang baik, yang tidak menjadikan mereka merasa terhukum. Sedangkan rahimakumullah, Rasulullah SAW tidak lupa juga di balik kesibukan dakwah beliau memberikan perhatian yang sungguh-sungguh tentang tauhid, ma'rifatullah, dan ajaran-ajaran takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang itu bisa jadi karena kesibukan kita menguasakan kepada pihak lain, yang kita sebut kemudian ustaz mereka atau guru-guru privat mereka, yang pada hakikatnya kewajiban itu tetap ada pada diri kita masing-masing. Mereka hanyalah wakil, mereka hanyalah wakalah dari kita. Tapi dari jamaah sekalian rahimakumullah, jangan lupa kewajiban fardhu ainnya ada tetap pada ayahnya masing-masing untuk tetap memberikan perhatian dan support kepada mereka. Kita mengalami sebuah peristiwa yang saat ini memang menakutkan, bahkan perkembangan dari bullying nasional itu naik 41%, melebihi kenaikan rata-rata di berbagai negara yang hanya maksimal 22,5%. Maka untuk itu, marilah kita bersama kembali kepada apa yang diajarkan Al-Quran, untuk banyak memberikan doa kepada anak kita, memberikan kasih sayang, memberikan nasihat, memberikan bimbingan dan teladan kepada mereka. Mari kita bersyukur kalau anak-anak kita sudah menjadi anak-anak yang baik, yang berprestasi, yang soleh. Dan tentunya kita berharap sebagaimana kata Al-Quranul Karim dalam surah Tur, nanti kata Allah, kami akan kumpulkan kalian dengan anak-anak kalian, keturunan kalian, yang mereka itu seiman dengan kalian. Dan itu merupakan hadiah besar dari Allah yang kalian tidak akan dirugikan dengan amalan-amalan kalian sedikit pun, tapi apa yang telah mereka lakukan buat kalian menjadi penambah amal-amal kebaikan kalian. Barakallahu li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalallahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsiya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. وقال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Ingatlah ketika Luqman Al-Hakim menasihati putranya yang dia sayangi, wahai anakku, janganlah sampai engkau bermusyrik kepada Allah, karena kemusyrikan itu adalah kezaliman yang sangat besar.
Shadaqahul Rasul. Mari jamaah sekalian kita berdoa kepada Allah di khutbah yang kedua ini. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita anak-anak, cucu-cucu kita, keturunan kita yang baik-baik, yang soleh, yang bisa melanjutkan amanah-amanah wasiat-wasiat kita, dan akan tetap mengalirkan pahala kepada kedua ibu bapaknya, kepada kita sekalian, walaupun kita telah berpulang ke rahmatullah. Kita pun mohon kepada Allah kiranya kita, istri-istri kita yang kita sayangi, semoga diberikan oleh Allah ilmu, petunjuk, irsyad, bimbingan, kesabaran, ketabahan untuk menciptakan anak-anak kita yang soleh lagi bertakwa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat faya qadiyal hajat. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abiduk wa nahnu 'ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syururi ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari Jumat di pertengahan bulan Rabiul Awal yang mulia ini, kami tundukkan wajah kami di hadapan kekuasaan-Mu, kami angkat tangan kami di hadapan kebesaran-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah yang telah menciptakan kami, dan kami semua ini yang berada di sini adalah ciptaan-ciptaan-Mu. Ya Allah, kami telah berjanji setia untuk bisa menunaikan amanah dan tugas-tugas kami, kewajiban kami terhadap-Mu sekuat tenaga kami. Walau sayangnya begitu banyak perintah-Mu yang belum juga kami tunaikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mengakui berbagai nikmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Walaupun banyak di antara kami yang belum mampu bersyukur kepada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami masih terus saja melakukan berbagai dosa dan kesalahan. Sekalipun kami sering meminta ampun kepada-Mu, dan Kau mengetahui apa yang kami lakukan. Maka di saat ini kami bermohon kepada-Mu, ya Allah, ampunilah, hapuskanlah kesalahan-kesalahan dan keburukan-keburukan kami, karena sungguh tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kehadiran-Mu. Selamatkanlah anak-anak keturunan kami, berikanlah kepada kami keimanan dan ketakwaan. Jadikanlah mereka anak-anak yang berkah dunia dan akhirat. Jadikanlah mereka, ya Allah, anak-anak yang Engkau selamatkan dari berbagai fitnah dan ujian serta kejahatan di mana saja mereka berada. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah kami, keluarga kami, serta orang-orang yang kami cintai adalah hamba-hamba-Mu yang Engkau lindungi, yang Engkau berikan kesempatan kami untuk kembali berkumpul kelak di Jannatul Na'im. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan.